Oke. Baik, selamat siang Regina. Kita mulai lagi pertemuan kita hari ini bimbingan keempat ya berarti. Nanti silahkan dicatat di buku, kita nanti akan tanda tangani. Nah, Regina kemarin di bimbingan ketiga kamu punya banyak masukan ya dari saya terkait dengan bab satunya. Kemarin di bab 1 di bagian mana ya Regina ya? Ya, bagian ini paragrafnya kemarin kan Pak Dian bilang 6. 5-nya secara fakta, kemudian satunya itu opini Pak. Tapi ini saya buat jadi 7 karena nggak muat Pak. Oh Kalau ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maksud saya yang terakhir yang opini gitu kan ya? ini penuh, ya. Heeh. Berarti terakhir, terus atasnya ini sama atasnya lagi Pak yang baru. Ini yang baru, 2 paragraf ini yang baru ya? Ya. Oke, sebentar. Penelitian sebelumnya yogurt kacang tunggal terbaik. Saya tadi nyari-nyari buku, ternyata ada buku khusus tentang kacang tunggak Regina. Kalau kamu mau beli, mau cari sebentar, saya sambil share screen lagi. Ya, masih kelihatan nggak ini? Masih Pak. Oke, kalau saya buka ini kelihatan nggak? Ya, Google buka. Ya. Oke, ini tadi saya lihat kacang tunggak. Apa ya mau buku? Ini loh Regina. Ada buku kacang tunggak itu banyak. Kalau sing ini tadi kita kaitannya sama antioksidan. Potensial kan kamu mau ngecek juga. Ya. Bicara juga tentang antioksidannya. Ya. Tapi nggak ngecek sih Pak saya Pak. Bukan, kamu mengarahkan awalnya kan sebagai antioksidan tuh. Oh iya. Di dalam pembahasanmu. Ini siapa tuh ini yang bikin? Dipublish. Universitas. Nah, jadi dari kampus. Jadi bukan orang biasa gitu loh maksud saya. Bukan orang umum, dan ini 2021 bisa dibeli dalam e-booknya. Nah, ini di sini banyak nih keterangannya. Maksud saya kalau tertarik ini karena memang benar sesuai dengan yang kamu teliti gitu. Oke, kita lanjutkan sama pembahasan ya. Kita anggap kamu sudah merevisi, diperbaiki sudah tentang bab satunya ini, terus pengaruh. Itu diubah juga Pak kemarin, kan sesuai judul. Sudah diperbaiki. Tujuan juga. Oke, terus kemudian bab 2. Oke, ini sudah disesuaikan jambu biji merah. Terus mutu organoleptik. Oke. Nah ini tapi nganu ya, masih berbahan dasar hewani ya? Iya Pak. Nah ini ada nggak bisa disampaikan, nggak mungkin di sini ditambahkan kriteria mutu organoleptik yogurt berbasis hewani. Jadi biar di situ ya Pak. Biar bisa biar bisa diketahui kalau ini tuh yogurt tapi yang hewani. Kalau yogurt yang nabati itu belum ada, gitu. Nah nanti hasil yogurtmu itu hasilnya nanti kelak dibandingkan dengan tabel 23 ini Regina. Iya. Dalam pembandingnya apakah yogurt versimu ini bisa menggantikan atau bisa serupa, menyerupai gitu ya yogurt yang berbasis hewani gitu dengan mengacu pada kriteria mutu organoleptik menurut Badan Standarisasi Nasional ini gitu ya Regina. Iya Pak. Terus apalagi ya paling pH sudah, kadar vitamin C sudah. Nah oke, jambu biji. Nah ini di sini kan ada pencegahan inflamasi, kan artinya dia sebagai antioksidan toh. Iya. Nah maka dari itu tadi ketika saya lagi
Tadi sempat lagi bikin buku lagi bikin materi tentang antioksidan buat mahasiswa 2021. Terus melihat buku itu tentang kacang tunggak, makanya saya langsung ingat, oh ya nanti bimbingan sama Regina tak sampaikan coba hal itu. Kali kamu tertarik buat membeli karena apa ya? Nanti kan Regina perlu referensi. memahami betul tentang kacang tunggak gitu Regina. Dan menurut saya menurut saya modal beli buku dan yang lainnya itu penting buat kamu juga. Oke, ini tadi sudah gitu ya, kerangka teori menurut si ini oke. Kerangka konsepnya oke, hipotesisnya oke. Kemudian metode. Nah, ini metode. Regina kemarin ketika untuk ini kamu mengacu pada penelitiannya yang snack bar tempe itu toh Regina? Gimana Pak? Kamu kemarin mengacu pada snack bar tempe itu toh punyanya Prof. Ahmad itu toh yang IPB Oh iya, itu? Iya Pak, yang itu saya lihat lagi terus oh iya berarti kan memang misalnya jambunya itu apa sih namanya? Kayak yang di snack bar itu kan iya yang beda tuh cuman tepung apanya gitu kan Pak? Kemarin itu apa ya? Sagu ya? Tepung pati Sagu, snack sagu. bar sagu. Nah ini. Saya untuk beberapa mahasiswa yang meneliti tentang organoleptik, olahan pangan, itu saya mengajak mereka mencermati artikelnya Prof. Ahmad ini. Karena mudah untuk diteliti, mudah untuk diamati dan dimodifikasi gitu loh. Khususnya di bagian metodologinya ini gitu. Kalau punyamu sudah berarti ya? Ya Eksperimental sama saya murni. juga lihat dari penelitian sebelumnya yang soal kacang tunggak sama strawberry, kacang tunggak sama rekisa. Oke. Itu, Pak. Oke, berarti di sini nah ini masih ada sari. Ya. Oh iya. Nanti Iya, pakai jambu biji merah aja. jambu. Ini pun pakai masih jambu merah. Kalau di dalam penelitian itu penting kita bisa highlights ya. Kita coba lihat. Fine. Ada 36. Nih. Nih, banyak banget masih di bawah-bawah masih banyak Regina. Kalau di atas kita scroll sudah nggak ada. Nah ini, toh? Kamu catat ya. Soalnya kalau ini kalau saya klik hilang semua nanti. Jadi saya tunjukkan, kamu catat nih di bagian manfaat masih ada satu. Nih, oh ini enggak, ini benar. Kalau bagian kayak gini sih relatif enggak, karena bab 2 itu apa namanya? Penelitian sebelumnya. Jadi enggak masalah kalau di bab 2 ada sari buah. Terus oke. Nah, ini. Di sini masih banyak nih. Ya tahu di metopennya 1 2 3 4 ya, sudah 4. Nih, di DO-nya pun masih sari buah. Oh, sebentar. Jambu biji merah dengan mengambil sari buahnya. Oh ya, wis apa-apa kalau sing sini. Nah, ini menurut penambahan jambu biji ini. Ya toh? Masih perlu dicek dulu nih. Terus di ini uji kimiawi. Ya kan? Ya, di ini pembuatan. Mungkin
mungkin bukan pembuatan kali ya, tapi apa ya, pengolahan jambu biji merah gitu. Pengolahan. Jadi jambu biji merahnya itu diolah gitu. Jadi pengolahan jambu biji merah. Nah, bagaimana cara pengolahannya? Ya ini tadi. Ini dipanaskan ya? Iya, kan memang dipasteurisasi, Pak. Oh, pasteurisasi nggak sampai 90 dong. Ini 80. hati-hati loh Regina. Ini vitamin C ini langka kok. Ya, tapi pas dicampurkan itu bukannya harus steril semua ya, Pak? Ya iya, tapi sepertinya bukan 90 deh kalau yang saya tahu. 80. Nanti dicek ya. Kalau dulu saya seingat saya waktu IBML Nanti dicek aja. penelitian itu 80-an, Pak. Nanti dicek aja. Itu kalau susu, gitu. Itu kalau susu. Yang dulu anggur itu loh, Pak. Oh. Waktu ngejus anggur itu. Nanti cari literatur aja, ya. Berdasarkan literatur, wae. Berdasarkan literatur Makanya aja. itu berdasarkan literatur juga yang saya lihat itu, Pak. Nah, dipanaskan 90. Nah, nanti cari yang lain lagi. Maksudnya cari pembanding, literatur pembanding. Karena kok menurut saya vitamin C itu mudah rusak sama suhu tinggi tau. Mana tadi ya? Di sini. Vitamin C itu mudah rusak dengan suhu tinggi. Kalau ini sampai 90, menurut saya kok khawatirnya nanti, soalnya kamu mau melihat vitamin C, Regina. Kalau nanti melihatnya yang lain, enggak masalah kamu vitamin C-nya rusak. Tapi masalahnya melihat vitamin C. Nah, vitamin C-nya rusak nih kalau suhunya sampai 90. Iya, Pak. Jadi nanti silakan cari literatur pembanding selain yang Rahmaniar ini terkait dengan vitamin C, ya, terkait dengan vitamin C. Kalau ini dia buat sari jambu, sari buah yang mungkin loh ya, yang mungkin tidak ditujukan untuk sumber vitamin C. Tapi coba penelitian-penelitian yang meneliti tentang vitamin C dari buah, perlakuannya seperti apa, ya? Ya, Pak. Oke, nah itu nanti silakan cari penelitian-penelitian yang menggunakan buah, kemudian dicari vitamin C-nya. Nah, ini mereka itu perlakuannya seperti apa? Ya. Kemudian di sini masih sari buahnya masih banyak banget. Silakan nanti diperbaiki. Dan permasalahan berikutnya adalah sudah dipanaskan di awal, kemudian kan dipanaskan lagi dia, ya toh? Gini Pak, yang untuk tahapnya ini kan setelah kacang tunggaknya dipanaskan, baru nanti waktu dingin dia ditambahkan di akhir, Pak. Oh, oke. Berarti tidak dengan proses pemanasan yang kedua ya? Ya, enggak, Pak. Memang ditambahkan di akhir. Oke. Berikutnya di sini hedonnya. Oke. Ini sisanya paling banyak sari buah. Sari buahnya itu ada di sini. Nah, nanti silakan diperbaiki ya. Ya. Di lampiran ini. Biar maksudnya adalah biar apa ya namanya? Konsisten. Nah, itu penting. Oke, kita coba diskusi tentang metode penelitian. Metodenya di sini, oke, diawali dengan organoleptik. Oke. Kemudian yogurt kacang tunggak, jambu biji merah. Yogurt kacang tunggak, yogurt dari kacang tunggak, perbandingan air, ditambah starter bakteri kering. Nah, bisa diketahui nggak starter bakterinya itu apa? Oh, ada sih Pak. Ini bukan komposisi. Di kemasannya itu di Shopee itu ada tulisannya bakterinya apa aja gitu ada, Pak. Ada Ada tulisannya. Ada. Coba itu
coba itu dituliskan gitu ya. Nah, ini Di Regina, situ, Pak. di definisi operasional ini. Nah, di DO ini sebentar. Nanti dibagi DO itu sambil bahan-bahan. Oke ini. Nah, ini starter bakteri bubuk dari toko online Kansa kami. Nah, ini starter bakteri bubuknya apa? Dalam kurung apa aja? Apa aja yang ada di situ gitu loh. Ya, di sini apa aja? Kandungannya apa aja? Oh iya. Oke. Nah, ini kandungannya apa aja nanti bisa ditambahkan gitu. Bahannya ini aja berarti kacang, jambu, biji merah, susu skim merek Lactona, gula pasir, starter, CMG. Ini berarti VB. Walah. Mbok tabel di sini Loh, wae. kok? Oh, iya, Pak. Air mineral apa Aquades? Oh, iya, ya. Enggak, saya tanya. Bisa air mineral atau Aquades? Karena kalau Aquades ya kamu beli. Oke. Berpengaruh enggak? Halo Regina. Oh, maaf, Pak. Kami kalau di penelitian sebelumnya tulisannya air gitu ya, Pak? Nanti Ada cari ya, sih. ya literatur ya. Apa namanya? Lebih baik mana? Lebih baik mana untuk produksi yogurt? Karena kalau kamu bermain dengan yogurt itu kan bermain dengan bakteri, gitu. Iya. Kalau bermain dengan bakteri itu kan harus relatif steril, relatif bersih. Nah, apakah kandungan Aquades atau kandungan air mineral itu mempengaruhi enggak tuh? Kalau kamu menggunakan Aquades, apakah itu lebih baik dibandingkan kalau kamu menggunakan air biasa? Gitu. Nanti Regina cari ya daripada gagal, ya. Kalaupun harus dengan Aquades, harga Aquades itu murah kok. Kalau nggak salah itu di Jogja itu sekitar 20.000 untuk ukuran 5 liter. 5 liter. Oh, 5 liter, iya, Pak. 5 liter itu 20 ribuan. Jadi masih terjangkau lah gitu. Di toko kimia banyak banget di toko-toko kimia. Oke, alatnya sudah. Oke, nah di sini sekarang ada di mana penelitiannya? Ada di Tekpang, waktu tempat penelitian. Penelitiannya diawali dengan apa namanya? Organoleptik. Regina. RAL oke. Terus variabelnya oke. Ada. Ini. Oh, sorry. Oh, itu masih belum saya itu. Ya. Terus penelitian organoleptik. Terus apa sih? pH. pH ini kamu juga mau di sini? Cek sendiri. Saya cek sendiri. Di Untuk lab. pH kok pH? Iya, pH di lab ini, Pak. Maksudnya di lab teknologi di kampus maksudnya. Oh, Di ya. alat. Oh, kamu mau pinjam alatnya? Iya. Kalau mau pinjam alat, kamu perlu surat peminjaman ya nanti ya? Iya, Pak. Terus Bikin sendiri. bikin dulu. Terus kamu ke laboratorium di Mbak Tekpang. Reni. Oke, di Tekpang ini. Oke. Ini tadi cuma mau lihat ada 3 lab.
Oh, kalau misalnya di UGM tuh nanti lama lagi nggak ya Pak? Saya kan dulu pernah rekayasa Hmm. makanan kan Pak. Cek Terus? protein tuh sampai 1 bulanan nggak jadi-jadi Ah, iya, soalnya di soalnya UGM. soalnya waktu di UGM itu kan mereka shift-shiftan toh, pandemi toh. Ya, Saya iya saya sih Pak mm, dulu. saya juga waktu itu nganu kok apa pakai yang UGM itu cukup lama memang karena memang mereka ada pandemi terus oh masuknya itu 1 minggu di rolling gitu loh berapa kali Ya, sehingga memang apa namanya apa jadi tertunda banyak hal ya tapi itu kan dulu kita nggak ngerti nih kalau kalau sekarang sekarang gimana seperti ya? apa. Nah maka Regina perlu kasih alternatif Regina. Kamu cari-cari dulu nanti selain di Jogja Di di UGM UGM tak tadi bisa UGM mix. bisa di situ atau Ya. kalau pengujian vitamin C ini banyak banget kok tempatnya di kalau dulu Bu Purna kalau nggak salah itu di Mercu Buana tapi Oh, agak agak jauh ya di Sedayu itu tadi di dekat sana itu tapi ada tapi di sana ada juga di Ahmad Dahlan juga ada di mana lagi di banyak tempat kalau banyak kok Regina jadi maksud saya adalah direncanakan di proposalmu ini mau ke UGM oke. Tapi nanti Regina perlu punya alternatif tempat gitu ya nggak cuma mengandalkan satu tempat aja gitu ya sambil sambil tanya nanti antriannya berapa lama gitu toh terus sudah ada berapa banyak yang mengantri karena itu bisa dijadikan sama Regina bisa dijadikan acuan juga mau mau memasukkan sampel di situ atau mau cari tempat lain gitu ya Regina. Halo. Duh, kemute lagi. Misalnya Pak, kalau ini tuh EC-nya misal besok tuh belum keluar-keluar. Lalu apakah bisa misalnya itu tuh kita cek vitamin C dulu ke lab gitu? Mengecek kadar vitamin C-nya. Iya. Nggak apa-apa. Oh, Nggak boleh. Anu dulu. Kalau mau uji coba boleh. Uji coba oh, produksi itu ya, boleh. yang Tapi kalau bikin. kalau kalau masuk ke variabel nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau kalau penelitian pendahuluan gitu tuh melatih Untuk formulasi produknya. itu boleh. Hmm, Tapi kalau sudah sampai upload sih, memasukkan berkas, mengecek pH dan yang lain itu nggak boleh karena itu sudah masuk penelitian. oh, Bukan nggak boleh ya, tapi nggak etis karena kamu melawan etikanya gitu. Maka nanti juga dalam pengurusan etika clearance, Regina bisa apa namanya planning juga mau kemana gitu ya. Mau yang ya, versi UGM Pak rencananya. mau di mana? UGM rencananya. Serius. Tapi karena kan katanya kan kalau Onryo lama Pak. UGM itu lebih lama lagi karena Oh, dia menurut saya dia paling bagus sih di Jogja. Tapi dia bakal lama. Terus relatif lebih mahal karena memang sudah terakreditasi Asia. Asia Tenggara kalau nggak salah. Apa Asia? Sudah terakreditasi internasional. Bagus soalnya UGM. Ya, tapi relatif lama. ya. Kalau Kalau kamu Unisa, Unisa boleh, Poltekkes boleh. oh Poltekkes ada ya Pak? Ada, saya pernah di Poltekkes juga, bisa kok. Berapa lama Pak dulu kalau Pak Dian? Saya dulu karena paling berapa? 2 minggu Pak ya? 2 minggu. Cepat tau. Waktu itu awal pandemi Oh, tuh, awal pandemi. Yang itu yang snack bar ganyong. Oh belum pandemi ya? Yang sampelnya sama ya kamu? belum Pak. Ya, Itu waktu itu 2 minggu. Poltekkes ya Pak ya. Poltekkes. Bisa. Saya Di- pernah ke sana sih sekali. Dicoba aja nanti nggak apa-apa. Ketuanya namanya Pak Idi. Saya kenal. Gitu. Jadi kalau mau tetap di UGM silahkan. Itu bagus banget menurut saya. Tapi
Kamu Tapi cukup lama. ya karena intervensi Regina. Tahu kamu kan memberikan sesuatu ke orang. Tentu Ya, bakal direview dulu sama timnya, tidak sembarangan. Kecuali penelitianmu dalam tanda kutip hanya cross-seksional biasa, wawancara, ambil data demografi gitu. Itu relatif cepat itu. Tidak 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 membahayakan gitu. Tidak ada risiko. Jadi relatif cepat. Tapi kalau memberikan sesuatu untuk dikonsumsi, untuk diterapkan ke manusia itu relatif lama memang. Ya, nanti ada sidangnya sendiri. Gitu. Oke, Regna? iya Pak. Kita lanjut Mungkin aja. kalau, oh iya, Ya, kita lanjut aja dulu. Sesuai urutan aja dulu. Ini biar gampang. ya, Nanti etika ada bagiannya sendiri. Alat dan bahan di sini sudah ada pembuatan yogurt, terus teknik pengumpulannya. Oh, sebentar. Kalau alat untuk pembuatan sari buahnya ada nggak? alat itu jadi satu Pak. Maka jangan Blendernya. alat pembuatan yogurt, itu toh. Alat bahan penelitian, alat penelitian gitu aja. Oh iya, iya Pak. Itu terus nanti Oh iya. itu alat penelitian, bahan penelitian gitu aja. Terus teknik analitik. Kamu 5, oke. Kita rasa 5, oke. 30 orang tidak terlatih. Nah, Regina kemarin saya tuh ikut pembahasannya siapa saya lupa. Di sini ada tulisan panelis tidak terlatih. Nah, apa sih yang disebut panelis tidak terlatih? Regina perlu pahami ya nanti ya. Panelis terlatih itu kayak gimana, semi terlatih itu kayak gimana, dan yang lain gitu. Oke? Oh iya, ya Pak. Itu nanti biar tahu. Berarti nanti bisa saya ubah gitu ya Pak, langsung. Gimana? Bisa saya ubah, misalnya, oh ternyata kalau misalnya mahasiswa yang saya Panterapi sendiri yang saya jadikan panelis kan mereka ya udah pernah, misalnya udah pernah dapat pelajaran Ya, tentang organ leptik, terus mungkin udah pernah jadi panelis juga sebelumnya. saya nggak bisa menjawab. Tapi nanti Saya ubah. permasalahan ini mereka terlatih. Setahu saya kalau disebut panelis terlatih itu memang pernah mendapatkan latihan untuk panelis. Jadi Kalau ada saya itu yang saya kurang tahu tuh. Nah, maka Regina perlu cari tahu tuh ya. Apakah nanti kalau misalnya ada ada persamaan persepsi dulu sebelum pengambilan data itu nanti termasuk latihan atau apa gitu. Itu nanti Regina coba tanya ya, tanya lagi, cari tahu ya. Iya, Pak. Apa itu panelis tidak terlatih atau panelis terlatih itu apa? Nah, di sini diawali subjek, indeks glikemik belum, organoleptik hedonik sama mutu hedonik. Organoleptik menggunakan skala 34 ini di sini panelis yang dilatih. semi terlatih. Nah, maka dari itu tidak terlatih, terlatih, semi terlatih itu definisinya apa sih? Nah, itu Regina perlu cari tahu ya. Apakah kalau misalnya Regina nanti sebelum pengujian organoleptik itu mengumpulkan mereka terus memberikan brainstorming ke mereka, pemahaman tentang nanti itu ada makanan ini yang disebut aromanya enak sekian, disebut ada aftertaste itu kayak gini maksudnya. Terus penampakan yang menarik itu maksudnya penampakan itu kayak gini. Jadi mereka memiliki persepsi yang sama terhadap bahan yang sama, meskipun mereka menilainya secara
individu gitu, Regina. Paham? Iya. Nah, Iya, Pak. itu menurut saya penting. Jadi biar ini kan subjektif ya. Iya. Kalau saya nggak senang, kalau saya nggak senang kacang, dapat produk kacang saya sudah nggak suka. Nah, maka untuk mengurangi dan menghindari unsur subjektivitas ini terlalu tinggi, maka kamu perlu ada persamaan persepsi. Nah, kalau persamaan persepsi, tapi yang memberikan persamaan persepsi itu kamu, bukan ahli uji organoleptik ini. Nah, apakah itu disebut semi terlatih atau bagaimana? Ini saya yang belum tahu. Jadi kamu cari tahu ya, Regina. Iya, Pak. Ya. Oke. Terus berikutnya apa namanya ini? Uji kimiawi. pH meter. Cari buah ya. Nah, pH meternya ada mereknya nggak, Regina? Di kampus mereknya apa ya, Pak? Wah, saya nggak tahu. Saya juga Nah, tahu. kamu chat sama Reni coba nanti. Tanya. Gitu toh. Kamu mau pakai alat itu buat penelitianmu nanti, tapi di dalam proposal mau. Alatnya ditulis di bagian alat penelitian itu, Pak. Enggak, Pak. Ada nggak di sini? Loh, kok nggak ada? Ya ditambah ke wae. Iya. Alat di dalam di ini aja. Di sini. Di situ dijelaskan. Atau di sini. Nah, ini di sini aja, di sini. Di DO. Nah, ini. Gitu? Alatnya pakai apa? pH meternya merek apa? Gitu. Oh, iya. Karena ada orang mengukur pH itu kan pakai kertas lakmus, gitu. Iya. Nah, ada yang pakai pH meter. Nah, tapi pH meter itu kan juga macam-macam. Mereknya. Nah, maksud saya adalah biar kamu bisa memberikan klaim penelitianmu itu kalau menggunakan alat ini hasilnya sekian gitu loh, Regina. Oke? Iya, Pak. Terus uji vitamin C menggunakan yodimetri. Oke. Nah, ini di sini juga perlu kamu tuliskan teknik pengumpulannya itu organoleptiknya di mana. Di situ juga ditulis lagi, Pak. Oh, enggak apa-apa, ditulis lagi aja. Ditulis lagi aja. 30 panelis mahasiswa dilakukan di mana. Gitu toh. Terus kemudian uji kimiawi, pH meter, mereknya apa, dilakukan di mana. Terus yodimetri, titrasi dilakukan di mana. Namanya rencana, namanya proposal. Kalau nanti ternyata UGM tidak jadi kamu pakainya tempat lain, ya tidak apa-apa. Nanti tinggal di bagian hasil penelitian kamu perbaiki bahwa di proposal pakai kampus ini, lab ini, tapi ketika pelaksanaan tidak di situ. Misalnya gitu. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian di sini ada instrumen pengumpulan data. Instrumen uji hidrolik. Oke. Uji kimiawi, data primer. Oke. Oke, kemudian prosedur penelitian. Pembuatan yogurt. Kamu ini kopi punyanya Siman. Oke, saya nggak akan komentar soal ini. Ini nanti diperbaiki. Atau ditambahkan. Nah, kemudian alurnya seperti ini. Berarti itu ada perbaikan, Pak, dari yang kemarin kan, dari perbandingan air sama kacang. Habis itu gula 10. Itu saya juga lihat dari modul waktu tekpang, Pak, yang disusun sama Bu Purna. Yang mana nih? Yang ini, jadi pembuatan yogurtnya itu kan gulanya 10%, susu skimnya 5%. Itu saya lihat di modul. Nggak apa-apa. Sama kalau ini dari starternya kan saya pakai kering, jadi prosedurnya ngikut di cara penggunaannya, Pak. Itu 1 gram per 1 liter. Lalu kalau CMC-nya ini saya lihat di penelitian
bentuknya siman itu. Kalau misalnya, Regina, Iya, kalau Pak. di literaturmu kan pernah mengambil tentang penelitian tentang yogurt kacang tunggak juga toh? Iya. Dia itu pernah di penelitiannya dia itu ada prosedur pembuatan yogurt nggak? Yogurt kacang tunggak ada nggak? Ada yang siman itu, Pak. Nah, yang di siman itu ada gula berapa persen, susu skim berapa persen gitu ada nggak? Ya, maksud saya gini Regina, kalau di siman itu kan jelas tuh, atau di tempat lain itu kan jelas bahwa yogurtnya ya kacang tunggak gitu. Sedangkan yang dibuat Bu Purna itu kan yogurt hewani toh. Iya. Nah, mungkin ya, ini mungkin nanti malah justru berbeda nanti tuh dampaknya. Kalau kamu menggunakan formulasi dari hewani tapi kamu terapkan ke nabati. Mungkin loh ya, mungkin berbeda. Nah, saran saya mendingan kamu mengadaptasi yang jelas-jelas itu yogurt kacang tunggak aja Regina. Mulai dari prosedurnya, metodenya, alatnya, bahannya yang digunakan, berapa banyak. Nah, itu mendingan pakai yang sudah ada, penelitian yang sudah ada. Jangan kamu modifikasi dari sana dari sini gitu. Malah nanti nggak jadi. Karena banyak pengaruhnya nanti malah gitu. Piye? Ya, ini kalau yang di siman tuh gula pasirnya 5%, Pak. Terus susu skimnya 10%. Nah, Ini berbeda. memang saya lihat di Purna tuh memang kalau gula pasirnya sesuai selera gitu. 5-10, 5% sampai 11%. Nah, nanti tergantung mau pakai berapa. Nah, itu maksud saya itu Regina. Jadi mendingan daripada kamu mengacu dari banyak hal terus jadikan satu, ini kan prosedur ya. Prosedur kan harusnya satu aja gitu toh, mengikuti sesuatu. Nah, mendingan kamu pakai yang punya Siman atau pakai punya siapa. Yang memang benar-benar itu untuk yogurt kacang tunggak gitu, bukan yogurt dari susu hewani. Kalau dengan susu hewani monggo kamu pakai dari yang model dari Bu Purna karena beliau juga menggunakan yang susu hewani. Tapi kalau yogurt nabati apalagi sudah fix kacang tunggak ya maka mendingan pakai yang kacang tunggak beneran aja, tinggal diduplikasi dan tuliskan di situ. Tuliskan di situ bahwa alur pembuatan yogurt kacang tunggak itu kamu sadur dari penelitiannya si A gitu. Oke? Ditulis di ditulis karena kamu ngambil pembuatan yogurt kacang tunggak dan penambahan. saya mengajak Regina untuk menghargai kayak karya orang lain, jadi perlu dituliskan juga ya. Berarti di gambar ini nanti ditulis dalam kurung siapa atau gimana, Pak? Maksudnya yang mana? Ini kan bagannya ini. Nah, nanti perlu ditulis di gambar 3.1 ini habis jambu biji merah dalam kurung namanya siapa atau cuma di gitu. atas tadi? Kayak gitu aja, enggak apa-apa. Di gambar itu aja, di tulisan gambar. Mirip sama seperti kerangka teorimu. Kan kerangka teorimu kamu juga ngambil dari orang lain juga toh? Dari sana sini. Cuman kan ini bagian jambunya ini kan saya sendiri Pak yang enggak, Pak. nulisnya Ya enggak, Pak. potong. Maka modifikasi. Toh? Kan modifikasi. Ditulis di atas nih, Pak. Kasih. Di bagian prosedurnya. Nah, ini loh. Yang kalimat ada Pak di sini. Nah, di sini juga kamu tuliskan modifikasi dari Siman 2020 misalnya. Nanti di sini juga sama aja. Pembuatan yogurt kacang tunggak jambu biji merah dengan modifikasi Siman. Enggak usah pakai punya Bu Purna karena punya Bu Purna itu hewani. Ojo. Disesuaikan aja, nabati aja. Nabati dan sama-sama kacang tunggak gitu. Oke? Iya, Pak. Ya.
Tuh, terus prosedur penilaian. Nah, pembuatan prosedur penelitian, instrumen, teknik pengumpulan data. Uji hedonik, terus prosedur pengujian, pH. Ini walaupun pengujian pH, yang mengukur pH nanti kamu sendiri dengan Regina. Iya, Pak. Oke. Oke. Kemudian ini saya tidak akan bahas. Surat izin penelitian. Ini gini, ditambahkan Regina. Surat izin penelitian permohonan kepada Panti Rapih mengajukan surat pengizinan karena menggunakan responden, gitu tuh, responden dan alat dan laboratorium Stikes Panti Rapih, gitu tuh. Itu dituliskan itu perizinan, surat perizinan karena menggunakan responden, alat dan laboratoriumnya. Ini bukan ke UGM ya, kalau misalnya jadi ke UGM, bukan ke UGM tapi Komisi Etik Kesehatan. KEPK, Komisi Etik Penelitian Kesehatan. KEPK. Kalau mau ke UGM ya KEPK UGM, Respati ya Respati, Poltekkes ya Poltekkes, Unisa juga Unisa, KEPK. Jadi bukan ke UGM-nya, bukan ke Respatinya, tapi unitnya langsung. Oke? Kalau yang surat izin penelitian sebetulnya ini saya mengajukan permohonan itu dengan meminta surat pengantar dulu dari BAK gitu ya, Pak? Halo? Ya, betul. Nanti minta surat pengantar dulu. Terus diberikan. Itu terus inform consent. Panelis dengan membuat pernyataan penelitian persetujuan. Oke. Ini nanti bukan ke UGM ya, KEPK ya. Ya. KEPK. Mau UGM boleh, mau mana-mana boleh, terserah. Terus alur penelitian. Nama skala hedonik. Oke. Ini nganu Regina, kurang tepat. Sebentar. Yang ini kurang tepat nih. Yang bagian sini. Yang ini ya, yang kotak atas ini nanti yogurt kacang tunggak, gini kan. Terus berikutnya kamu tambah tuh, pakai kolom, pakai kotak satunya lagi. Jambu biji berapa persen? 10%, 20%, sama 30%, Pak. 10, terus 20 sama 30%. Nah baru diuji organoleptik ya. Jadi jangan jadi satu kayak gini. Ya, alur kolom sejajar. Bener. Ya kayak gini nih. Sebentar, ada lagi nggak ya? Mirip kayak gini nih. Ini kotaan yogurt kacang tunggak, ini kotaan jambu biji, tapi dari berapa perlakuan 1, 2, 3.
Yogurt kacang tunggaknya 250 ml. Berarti perlu ditulis nggak Pak yang di nanti di bawah itu? Yogurt kacang tunggak 250 ml kan gini toh? Iya. Terus nanti di enter di sini enter sama jambu biji berapa tadi? 10% 20%, 30%. Nah, Nah, baru ini sama yang kontrolnya. kontrol. Kontrolnya berarti ikut. Bentar. Ikut. Oh, ada yang kontrol berarti 0% ya? Iya. 0%, 20%. Nah, kayak gini. Baru ini kotaan sendiri jadi satu. Mau diuji organoleptik, uji pH, uji vitamin C. Nangkep? Iya, nangkep Pak. Nah, Berarti jambu bijinya itu nanti panah ke bawah kiri. ke sini toh? Ke sini, ke bawah Berarti ketemu ke jadi bawah satu. semua. Mm-mm. Oh, Ketemu jadi satu. Nah, di bawah sini mana tadi? Ini di sini berarti bisa jadi yogurt kacang tunggak plus jambu biji gini toh. Baru nanti di bawah ke lagi. Di itu sini 3 ini nanti ya Pak. organoleptik pH C gini. Paham? Ya, Jadi gini, paham Pak. ini tambah G masukin jadi satu, kemudian ditambah G gini. Oke? Iya. Gitu. Nanti itu diperbaiki. Terus jadwal penelitian, proposalmu itu salah kue. Kue nggak proposal bukan September. September dia. Iya. Dari Feb, metal kan. Tapi semester iki kapan? Semester iki Februari kok yang oh, mulainya. Berarti kamu bikin proposalnya ini Februari. oh iya. Ya, Iya Pak. diperbaiki ya, bukan Iya. September. September mah mata kuliah metopen. Iya. Itu beda lagi. Iya. Walaupun ini dikembangkan sejak metopen, tapi ya beda lagi. Ini kan kita juga mau mulai dari nol, pura-puranya Iya. gitu ya. Iya. Iya Pak. Oke, terus biar nanti tuh selesainya Agustus. Terus pengolahan data, SPSS 21, analisisnya. Oh, sebenarnya sih nggak pakai SPSS semuanya, karena apa yang mau kamu SPSS-in? Kalau yang di SPSS kan hanya organoleptik, toh? Kalau yang kan nggak pakai SPSS. Kalau yang kadar, ya toh pH sama kadar kan nggak pakai SPSS karena datanya cuma berapa 4 atau berapa. Kamu lihat punyanya Prof Ahmad itu yang kadar nilai gizinya itu nggak pakai SPSS beliau. Oh iya Pak. Mana nih? Organoleptik berarti dikasih keterangan Pak. Ya. Yang pakai SPSS itu yang apa? Itu toh analisis berarti dia menuliskan. Nah, ini dia. Kalau yang kandungan gizi kimia secara deskriptif. Ya, ini. Nah, Ya, itu. Pak. Nah, maka dituliskan di sini. Di sini pengolahan data. Kalau data pH dan vitamin C pakai analisis deskriptif. Kalau yang mutu organoleptik itu dengan SPSS 21 gitu. Baru tuh analisis data univariat. Kamu jelaskan lagi enggak apa-apa. Kalau yang kadar-kadar itu kan univariat itu jadi nih. Ya kan? Iya, Pak, grafik kan, Pak. Dijelaskan lagi enggak apa-apa. Ya, Gitu yang bivariat ya pakai ANOVA sama
Kruskal Wallis. Ikuti aja kalau segini. Ini itu aja. Terus oke, wes. Oh, belum. Bentar. Inform consent. Oke. Nah, itu udah bisa 2 sisi, Pak. Kemarin nggak bisa. Nah, maksud saya itu nih, Oh, Pak. ya. Ya. Kamu jelaskan ini sudah inform consent itu sudah mendapatkan etika clearance, Regina. Oh, ditambahkan. Ditambahkan tuh. Kan kamu kamu dapat ethical clearance dulu baru bisa melakukan baru bisa melakukan penelitian toh. Iya, maka tuliskan tuh di bagian inform consent kalau penelitianmu itu sudah mendapatkan etika clearance nih di sini nih. Nih. Toh? Urutannya kan jelas tuh. Bahwa dia dapat etika clearance dulu dari LPPM, IPB. Gitu. Oke, Regina? Gitu. Nah, kamu bisa tambahkan tuh subjek yang mengikuti penelitianmu itu drop out itu kalau apa gitu. Yang organoleptik. Oh, dikasih di bagian bab 3 tadi, Pak. Iya. Karena kamu menggunakan panelis kan? Iya. Dijelaskan lagi. Itu. Barangkali ada panelis khusus yang bisa dijadikan prosedur kriterianya. Apakah semua orang, cewek cowok, usia berapa, syarat-syarat panelisnya, gitu. Oke? Iya. Berarti yang di materi inform consent ini cuma ditambahkan kalau sudah penelitian ini sudah mendapatkan penelitian ini misalnya tadi mana tadi? Oh ini. Nama saya Regina. Mana? Ini apa nih? Ini inform consent mendapatkan. Nah ini. Ini nanti ada di mana nih? Berarti harusnya di depannya ya, Pak. Di depannya, benar. Di depannya dulu baru saya bertanda tangan gitu kan. Jadi di depannya dulu. Bahwa saya Regina, ini penelitian ini titik di sini. Nah, di sini penelitian ini telah mendapatkan apa tadi persetujuan etik dari KEPK. Misalnya kamu jadi pakai UGM dengan nomor sekian. Karena ini di proposal dan kamu belum tahu nomornya berapa, kamu XS kan ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena kan belum tahu toh. Nah, penelitian mendapatkan persetujuan etik dari KPK titik gitu. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah sekian bla 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 manfaat judul. Ini berarti di sini ada kontennya nih Regina. Komen. Pertama ada identitas. Kemudian ada judul. Kemudian ada keterangan ethical clearance-nya. Kemudian ada tujuan, ada manfaat, ada risiko. Risiko yang bisa saja terjadi gitu. Kamu sampaikan risikonya apa? Terjadi ada alergi atau apa misalnya. Gitu toh? Terus sama waktu penelitian. Atau risikonya nanti di bagian akhir juga nggak apa-apa. Manfaat, waktu. Maksudnya waktu itu waktu lamanya, terus berikutnya reward. Apa? Itu yang saya udah susun itu rewardnya malah paling bawah sendiri. Yo rapop padha wae sih sebenarnya.
reward sama risiko yang kemungkinan terjadi. Nah, yang kedua adalah prosedur penanganan risiko. Gitu. Misalnya dalam pembuatan ini menggunakan bahan-bahan seperti kacang tunggak, menggunakan bahan seperti kacang tunggak, gula, bakteri probiotik, mungkin ada bahan lain misalnya gitu toh, yang mungkin itu adalah menimbulkan alergi bagi orang-orang tertentu gitu, Regina. Jadi itu informasi dasar buat mereka kalau misal ini penelitianmu susu hewani. Saya kan intoleran laktos. Nah, maka saya harus tahu nih, oh ternyata ini pakai susu hewani dan menyebabkan laktos intoleran, maka saya nggak jadi ikut deh, gitu loh Regina. Paham? Nah, gitu. Ataupun kalau misalnya saya memaksakan ikut ya ada risikonya. Nah, kalau ada risikonya yang mungkin terjadi misalnya sakit perut, mual, muntah, apa sih prosedur penangananmu? Gitu. Disediakan obat-obatan, disediakan prosedur untuk penanganan secara medis misalnya oleh tenaga medis misalnya gitu. Gitu nanti maka ada siap sedia juga minta tolong teman-teman keperawatan atau dokter atau nanti dibawa ke vaskes misalnya jika di dalam proses pengambilan organoleptik ini ada kejadian-kejadian risiko tadi gitu. Oke Regina? Iya Pak. Nah, ini penting nanti ketika sidang etik pasti ditanyakan. Ada risikonya nggak nih makan yogurtmu? Apa kemungkinan risikonya? Kemudian kalau ada risiko itu terus kue ngopo? Kamu bisa apa? Gitu. Nah, maka itu harus dijelaskan di sini. Baru setelah itu konten tanda tangan. Tanda tangannya tanda tangan calon tanda tangan respon panelis. Tanda tangan panelis, tanda tangan peneliti. Itu Regina. Dan ini dibuat berarti itu lampiran 1 yang materi, ini lampiran 2 baru yang tadi itu ya Pak, yang atasnya. Enggak, kayak gini aja, urutannya kayak gini aja. Ini ID peneliti. Bukan Pak, maksud saya kan ini kan tentang yang inform konselnya yang tulisan-tulisan ini. Nah, itu kan lampiran 2 atau Pak, awalan saya itu kan ini lampiran 2. Nah, ini dijadikan lampiran 1, baru yang atas yang jadi lampiran 1 itu jadi lampiran 2. Ya. Tapi ini sebenarnya satu bagian ya. Satu bagian. Enggak usah lampiran 1, lampiran 2, itu satu lampiran aja. Satu aja, jadi satu aja. Cuman posisi ini di atas. Urutannya kayak gini aja. Oke. Terus kalau sudah ini lampiran kedua. Nah, ini lampiran keduanya karena dua berkas yang berbeda, ya toh? Berkasnya kan berbeda. Tadi di berkas persetujuan, ini berkas penilaiannya gitu. Terus sudah. Ya wis. Nganu apa jenenge lampiran enggak usah deh, itu tentang hasil pH nanti aja tabulasinya. Gitu Regina. Kalau dari saya bab 3. Silahkan atau ini masih jelek ah. Mana nih jurnal mana? Jurnalnya mana nih? 2019. Buku, jurnal atau apa nih? Tuh, belum tahu, tuh. Skripsi ya, Pak. Ya, penulisan skripsi kan nggak kayak gitu. Skripsinya kampus mana, kotanya mana, itu kan nggak tahu. Nggak kayak gini kalau skripsi. Ini misalnya modul teknologi pangan punyanya siapa? Bu Purna. Bu Purna itu dosen mana? Kamu nggak ngerti. Orang lain nggak tahu. Nah maka ditulis tuh Stikes Pantilapi Yogyakarta misalnya gitu. Gitu ya. Jadi coba dicek peraturan pemerintah ini punya siapa? Indonesia.
Kemenkes itu dituliskan yang lengkap, ya. Ini Iya, Pak. Alfa Beta itu kota mana penerbit itu. Itu perlu diperbaiki. Saya nggak tahu dosen lain itu seteliti itu atau enggak, tapi saya kemarin karena saya publikasi di jurnal ditanyain banyak hal seperti itu, jadi saya ingat. Ya. Oke Regina, nanti diperbaiki. Jangan ada huruf yang aturannya kan huruf besar, huruf kecilnya kan diatur tuh sama panduan, jangan kayak gini. Ya, nanti diperbaiki ya. Besar semua itu. Sebetulnya sudah saya perbaiki, Pak, cuma nggak tahu. Oh, ya nanti saya lihatnya dari PDF-mu ya. Ya, iya. dari PDF. Jadi mungkin kita berkasmu itu masuk ke laptop saya terus jadi kayak gini, saya nggak ngerti. Tapi kalau sudah dalam bentuk PDF, maka saya hanya mengingatkan saja, jangan yang kayak gini. Oke. Gitu Regina, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini saya close ya. Bab 1. Saya minta tadi Bapak save nggak ya, Pak? Gimana? Jadi tadi Bapak save atau tidak Word saya? Sepertinya saya save atau enggak ya? Sebentar. Partisipan. Coba download Regina. 10.10. Coba kamu cek deh. Saya kirimkan. Nanti ini saya publish juga di YouTube. Silahkan nanti kamu cek juga ya. Lalu Pak, ini kan yang bab 1, 2 ini udah nanti tinggal saya perbaiki sedikit, mungkin ada yang kelupaan belum saya ganti sari buah itu tadi. Lalu berarti nanti saya kirim ke dokter Ian lagi. Nah ini kan takutnya tuh seperti mungkin kayak yang tempat Pak Dian tadi ada bedanya, itu apa PDF sama PDF-nya saya kirim kan ya Pak? PDF aja, yang dikirim ke beliau PDF aja. Soalnya mungkin nanti bisa saja susunannya berubah, kan dokter Ian harusnya menilai susunannya soalnya Pak, mengoreksi maksud saya. Coba aja dulu, kalau kamu dapat koreksi bagus. Soalnya dari sampai sekarang ya belum ada sih Nah, Pak yang kemarin, tapi berarti ini kan saya kirim lagi, bilang ke dokter Ian kalau ada revisi lagi. Ya. Lalu yang bab 3 ini saya revisi, lalu ya dikasih judul aja revisi tanggal ini gitu Regina. Jadi nanti dia juga tahu ada perbaruan data di situ. Gitu ya, kayak kamu ini revisi keempat tanggal berapa. Jadi harus ada tanggalnya. Ya? Iya. Tanggalnya. Ini kan tanggal berapa sekarang? 5. Berarti revisi 4 tanggal 5 gitu. Jadi nanti dia mungkin dapatkan berkas terbaru, tapi tanggal berapa nih, revisi tanggal berapa gitu. Jadi biar jelas saja. Oke? Oh iya. Berarti yang bab 3 ini saya konsul dulu dengan Pak Dian lagi, baru saya kirim ke dokter Ian aja ya Pak, atau gimana? Ya, kamu perbaiki dulu ya. Ya, Pak. Sambil kamu tulis di buku ya Regina, soalnya biar Pak hari kemarin. Termasuk yang hari ini ditulis ya, soalnya kita kan daring terus. Dokumentasi, ya. Buat dokumentasinya biar jelas. Oke Regina? Iya Pak. Oke. Itu besok ada rapat tentang skripsi itu ya Pak ya, sama dosen-dosen. Kalau nggak salah, jam 11. Iya. Itu pendaftarannya tanggal 8 ya Pak, sampai tanggal 8 yang apa? Ini yang ujian proposal pertama, gelombang pertama itu sampai tanggal 8 besok. Dari itu sepertinya kok kayaknya enggak ada. Wes lagi gini aja Regina. Kamu rampung ke hari ini yang bab 3. Ya? Dirampung ke hari ini, terus kalau semua masukan saya di rekaman ini kamu sudah perbaiki, sudah sesuaikan, saya wes enggak masalah. Nanti kamu tinggal ketemu saya tanggal berapa? Tanggal 7, maksimal tanggal 7.
itu nanti nganu ACC dari saya. Tanggal 6 deh, 6 atau 7. ACC dari Maksudnya saya. saya ketemu sama Bapak Ya luring. kirimkan luring, ya, kirimkan daring rapopo. Oh, Gitu. jadi maksudnya saya dikasih waktu sampai tanggal 6. 6 atau 6 atau 7. 7 maksimal banget. Nanti biar saya Ofisialnya itu, dapat Pak. dapat ACC dari saya. Oke? Oh, Baru setelah iya. itu Saya akan kamu secepatnya. kamu minta tanda tangan ke pembimbing 2. Ngomong kalau sudah dapat ACC dari saya. Biar cepat. Biar kamu maju duluan tuh tanggal 8. Majunya tuh tanggal 11 sampai 13 sih, Pak. Oh ya sudah, maksud saya segera daftar tanggal 8 gitu loh. Oh iya. Iya, Oke? Pak. Saya usahakan. Ya. Iya, Pak. Ya soalnya jangan terlalu lama karena kamu butuh inform consent. Itu dia. Iya. Ya? Iya, Oke. Pak. Terima Sudah? kasih ya, Pak. Ya, Iya. saya tutup ya. Terima kasih Iya, Pak. Regina. Ya, saya Terima kasih. tunggu perbaikannya. Matur nuwun. Ya, terima kasih, Pak.